warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Koryatul Laili, mahasiswi dari Universitas Argopuro, Prodi Manajemen, nomor induk mahasiswi 211M10041. Sama saya lagi ya. Di sini di channel YouTube saya akan melanjutkan tugas dari Bunda Sugiartati, tugas UAS tentang pembangunan inklusif. Pembangunan inklusif. Semua difabel harus memiliki keterlibatan yang sama dengan yang lain, sama berdayanya dengan orang lain, dan juga menikmati hak yang sama dengan semua kalangan. Pembangunan yang inklusif ya. Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja yang produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisiensi untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan. Manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif. Namun permasalahannya adalah pembangunan yang saat ini masih berbentuk model pembangunan yang eksklusif ya, pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran. Tingkat kemiskinan itu sendiri yang tinggi ya, dan angka Gini rasio yang semakin melebar, serta daya lingkungan yang terus-menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan. Banyak kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan atau kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan eksklusif tersebut. Aset terbesar akan selalu hanya dimiliki oleh sebagian orang kecil orang. Ada 4 pilar strategis yang menjadi bagian dari strategi pembangunan inklusi disabilitas 2018 sampai tahun 2003 ya, yang berakar pada teori perubahan inklusi difabel yang dikembangkan oleh DIFD. Keempat pilar tersebut adalah inclusive education, pendidikan inklusif, social protection atau perlindungan sosial, economic empowerment, pemberdayaan ekonomi, humanitarian atau kemanusiaan. Di sini saya akan memaparkan tentang pilar-pilar tersebut. Yang pertama yaitu pilar pertama adalah pendidikan inklusi atau inklusi sosial gitu ya. Laporan dunia difabel dari WHO menemukan bahwa lebih dari 65 juta difabel anak di negara dengan penghasilan rendah dan menengah tidak mendapatkan kesempatan sekolah. Tidak diberikan ini menurut WHO ya, menemukan banyak 65 juta di negara penghasilan tuh tidak mendapatkan kesempatan sekolah. Selain itu hanya berapa persen ya? Hanya 33% perempuan difabel dan 46% laki-laki difabel yang menyelesaikan pendidikan dasar mereka, dibanding dengan 42% perempuan dan 56% laki-laki yang tidak difabel. Efek yang didapat dari tidak terbukanya sekolah tersebut adalah kesempatan kerja yang terbatas karena tidak adanya keterampilan ya yang bisa dipakai untuk bekerja. Ketika tidak bekerja, maka difabel terancam akan miskin dan tidak berkembang secara perekonomian. Bagi mereka yang mendapatkan akses pendidikan masih memiliki cara pandang lain, atau masih ada tantangan lain, kurangnya guru pendamping khusus atau guru yang memiliki cara pandang yang tepat terhadap difabel, lingkungan yang tidak
aksesibel dan kurikulum pendidikan yang tidak mengakomodasi potensi difabel akan mempengaruhi hasil pembelajaran yang juga bisa mempengaruhi peluang bekerja atau bermata pencaharian. Pilar yang kedua adalah proteksi sosial. Difabel dan keluarganya harus memenuhi biaya harian yang tinggi sekaligus hambatan pada pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan berbagai macam kesempatan lainnya. Di tengah belum inklusinya kesempatan kerja yang bagi difabel, perlindungan sosial akan semakin mengurangi kemiskinan, memberikan difabel lebih banyak kesempatan dan kendali akan kehidupannya, dan mendukung difabel dalam menghadapi perubahan yang ada di hidupnya. Perlindungan sosial akan membawa difabel pada kesempatan untuk hidup mandiri dan merasakan manfaat dari kesempatan pendidikan dan ekonomi. Pilar yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat, yang menjadi pilar selanjutnya ya. Sebagian besar difabel usia produktif tidak bekerja. Jikapun bekerja, mereka memperoleh gaji yang lebih rendah dari gaji pekerja yang tidak difabel. Ada banyak langkah pemberdayaan masyarakat terhadap difabel dengan berbagai macam diskriminasi yang mereka alami. Langkah tersebut seperti karakter ekonomi, hukum, dan politik, infrastruktur dan pelayanan yang cukup, serta akses yang sama terhadap sumber daya, informasi, dan jejaring. Semua itu bisa menjamin akses terhadap pekerjaan yang layak. Yang terakhir yaitu pilar keempat. Aksi kemanusiaan menjadi pilar terakhir. Difabel sering terkena dampak dari konflik dan bencana dengan tidak proporsional ya. Nyawa mereka rentan terancam jika mereka tidak mampu mengevakuasi diri mereka sendiri, memperoleh posko pengungsian, dan memperoleh informasi yang pasti tentang apa yang sedang terjadi di daerah mereka. Selain itu, difabel juga rentan kesetaraan partisipasi politik bagi semua kelompok masyarakat. Bagi masyarakat sipil ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu masyarakat harus mengubah cara pandang dan persepsi terhadap kelompok masyarakat yang tereksklusi. Setelah itu, masyarakat bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan dengan memberikan saran. Lalu masyarakat sipil perlu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tereksklusi ketika negara tidak hadir. Dalam pembangunan yang inklusif dibutuhkan sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran ya, atau non akademik, dan yang tidak terlibat langsung dalam pembelajaran non akademik. Mereka membentuk suatu tim atau satu tim yang saling bekerja sama dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Berikut tenaga-tenaga yang dibutuhkan meliputi sumber daya manusia. Ini penting ya, yang terlihat langsung dalam proses pembelajaran seperti guru kelas, guru bidang studi, olahraga, agama, guru pendamping khusus, guru BK atau bimbingan konseling, dan konsultan pendidikan khusus. Sumber daya manusia yang tidak langsung terlibat dalam proses pembelajaran namun sebagai pendukung yang merupakan tim ahli yang terdiri dari terapis, okupasional terapis, fisioterapis, speech terapis, dan lain-lain. Ahli gizi, dokter umum atau spesialis anak, psikiater anak, THT ya, atau dokter gigi, pekerja sosial, tenaga administrasi. Masing-masing tenaga sebagai sumber daya manusia memiliki tugas masing-masing dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Mereka membentuk satu tim juga dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Keempat pilar tersebut menjadi senjata ya untuk mengatasi masalah dasar yang dihadapi difabel secara global. Yang pertama, lack of access, aksesibilitas yang kurang. Yang kedua, negative attitudes dan social norms, yaitu stigmatif negatif terhadap difabel. Lack of evidence and data, kurangnya data. Lack of political will, kurangnya kemauan politik. Jadi kesimpulannya yaitu pembangunan inklusif akan berdampak positif, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan ya, dan hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang besar.
atau peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan, dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan. Seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipasi non-diskriminatif dan akuntabel. Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar, dan dukungan kebijakan publik yang memadai. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang pembangunan inklusif ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.